Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angeli Kita Pratama dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan berjudul PPT yaitu nepotisme. Di sini, nepotisme politik kekuasaan dan upaya pemecahannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dijelaskan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari penjelasan di atas kita tahu bahwa nepotisme itu merupakan kegiatan atau suatu tindakan yang itu menguntungkan untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Namun dengan menindas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, nepotisme termasuk jenis khusus dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika pegawai birokrasi atau pejabat publik dipengaruhi subjektivitas dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat menimbulkan konflik loyalitas dalam suatu organisasi, terutama jika salah satu seorang keluarga tidak ditempatkan sebagai pengawas langsung di atas anggota keluarga lain. Situasi organisasi bisa menjadi tidak nyaman antara rekan sekerja. Nah, nepotisme dalam politik kekuasaan di Indonesia. Nah, nepotisme di Indonesia ini fenomena yang kompleks dan berakar dalam budaya kerabatan serta sistem patronase. Praktik ini sering terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan dari partai politik, serta memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan integritas institusi politik. Salah satu pola nepotisme yang paling umum di Indonesia adalah pengangkatan pejabat dan staf berdasarkan hubungan keluarga atau kerabat, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Nah, di sini ya mungkin teman-teman di sini harusnya udah banyak ya mengetahui beberapa kasus dari nepotisme ini. Ya, nggak cuman di pemerintahan, mungkin kalian mendengarnya di sekitar lingkungan kalian sendiri. Ya, itu udah termasuk rahasia umum. Lanjut, distribusi proyek pemerintah dengan landasan nepotisme dapat mengakibatkan proyek yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Siregar 2018. Proyek kurang kualitas dikarenakan penanggung jawab dan pelaksananya yang tidak kompeten dan kurang berpengalaman. Yang lebih krusial, dapat menimbulkan praktik korupsi yang akan merugikan negara. Nah, dengan nepotisme ini, ada beberapa orang yang membuat sebuah proyek itu menjadi ladang yang akan mereka jadikan sebuah ladang bisnis dengan berkorupsi. Ya, itu udah banyak lah. Seperti proyek-proyek, mungkin proyek bangunan dari fasilitas umum maupun jembatan dan lain-lain itu harusnya udah banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dampak nepotisme di Indonesia. Nah, di sini yang pertama, dampak nepotisme secara sosiologis. Sosiologis. Yang pertama, kolusi. Apa itu kolusi? Kolusi adalah kerjasama yang rahasia. Nah, jadi dilakukannya dengan tujuan tidak terpuji atau melanggar hukum. Nah, ciri-cirinya misalkan yang pertama tuh dilakukannya secara diam-diam, secara rahasia, terus eh, bertujuan agar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan pribadi atau maupun suatu kelompok yang diuntukkan saja. Yang rugi siapa? Ya masyarakat, negara, suatu daerah itu bisa. Yang kedua korupsi. Nah, korupsi tadi udah dijelaskan bahwa nepotisme itu dapat menyebabkan dampak ke korupsi. Ketiga, kompetensi yang buruk. Keempat, tidak profesional. Ya jelas di sini nepotisme itu sangat tidak profesional. Lima, hilang kesempatan sumber daya manusia yang lain. Enam, pemeliharaan hubungan keluarga dan kerabat. Tujuh, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini untuk dampak nepotisme secara sosiologis.
Nah, selanjutnya yaitu dampak nepotisme dalam kehidupan sosial politik. Salah satu dampak utama dari nepotisme adalah ketidakadilan sosial. Karena nepotisme cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi dan kualifikasi individu, sehingga menghambat mobilitas sosial dan menjauhkan kesempatan bagi sama antar masyarakat yang kuat relasionalitasnya dengan yang lemah. Nah, akibatnya kesempatan untuk memperbaikan sosial dan ekonomi bagi individu yang lebih terampil dan menjadi terbatas, memperkuat ketimpangan di berbagai lapisan masyarakat, bahkan nepotisme akan meningkatkan tingkat korupsi dalam institusi publik. Ketika jabatan publik diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, kualitas layanan publik semakin tidak profesional, berbelit-belit, dan menimbulkan kejengkelan sosial. Nah, selanjutnya di sini dampak nepotisme secara politis. Nah, dampak yang pertama yaitu tebang pilih dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan. Ya, mungkin di sini kalian ya harusnya udah. Selanjutnya yaitu dampak nepotisme secara politis. Yang pertama, tebang pilih dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan. Mungkin yang pertama ini tidak. Selanjutnya yaitu dampak nepotisme secara politis. Yang pertama, tebang pilih dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan. Yang kedua, menerumuskan peraturan perundangan yang syarat dan kepentingan kelompoknya. Ini juga dampak yang sangat-sangat buruk ya dalam menerapkan peraturan perundangan secara kepentingan sendiri ini. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan. Yang keempat, memperburuk pelayanan publik. Yang kelima, keluasaan yang rapuh. Yang keenam, kebijakan penguasa yang kurang tegas. Kebijakan penguasa yang kurang tegas ini sangat-sangat merugikan untuk negara kita. Selanjutnya, ini adalah upaya mengatasi nepotisme. Yang pertama, reformasi kebijakan dan regulasi. Membuat kebijakan atau regulasi yang tegas melarang praktik nepotisme pada sektor publik dan swasta. Mewajibkan transparansi dalam proses perekrutan dan promosi. Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, penegakan hukum yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti nepotisme, pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pelaku nepotisme, konsekuensi saksi hukum yang pasti dan adil. Terus yang kedua, perubahan budaya dan tata kelola lembaga. Pembentukan komite pengawasan independen, memantau, dan mengevaluasi praktik nepotisme. Komite tidak terlibat langsung dalam proses perekrutan dan promosi. Sistem pengaduan perkara nepotisme yang aman dan objektif. Nah, ini adalah dua upaya mengatasi nepotisme. Eh, ini daftar pusaka selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Itu dengan judul nepotisme. Di sini ada kata-kata dari kelompok kami. Jadi pelopor dalam perjalananmu. Jangan terjebak dalam bayangan orang lain karena keberanian untuk bekerja keras dan berdiri dalam tanggung jawab akan meraih kunci kesuksesan. Cukup sekian dari saya, Andi Lagita Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.